Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak domba Allah. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Unsur-unsur dunia akan hangus. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, kadang kita merasa hidup ini seolah sudah berakhir hanya karena penderitaan dan kegagalan dalam usaha, gagal dalam relasi, dan berbagai masalah yang kita alami. Sebenarnya kita semua tahu dengan baik bahwa semua hal duniawi yang kita perjuangkan di dunia ini tak satu pun yang akan kita bawa ketika Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Namun pertanyaannya adalah, mengapa kita lalu merasa hidup kita ini seolah berakhir hanya karena kesenangan-kesenangan duniawi itu tidak kita dapatkan? Bahkan yang lebih parah lagi adalah kita lalu menghalalkan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan apa yang tidak akan menyelamatkan hidup kita di akhirat. Saudara-saudariku terkasih, unsur-unsur dunia ini akan hancur. Demikian kata Petrus dalam bacaan kedua hari ini. Kita memang tidak boleh munafik bahwa kita membutuhkan makanan dan minuman. Kita membutuhkan relasi di dunia ini. Namun keterikatan dengan hal-hal itu adalah suatu kesalahan, karena hal-hal dunia itu bukan pemilik kehidupan kita. Sabda Tuhan hari ini meminta kita untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Petrus sekali lagi menegaskan bahwa kita harus kedapatan hidup kudus dan tidak bercela ketika hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kita seperti pencuri. Di sini kita harus sadar bahwa mempersiapkan jalan Tuhan termasuk di dalamnya adalah mengarahkan hal-hal duniawi itu untuk membantu kita tetap kudus dan tidak bercela di hadapan Allah. Misalkan, memiliki makanan harus juga memiliki semangat berbagi, terutama dengan mereka yang berkekurangan. Atau dalam mendapatkan hal-hal duniawi, harus juga dalam cara yang benar dan adil, tidak merampas atau tidak merusak milik orang lain. Jika penggunaannya benar, maka hal-hal duniawi itu akan membantu kita mendapatkan kebenaran di hadapan Allah. Tetapi jika pengelolaannya tidak benar, maka barang-barang duniawi itu akan menghanguskan juga jiwa kita. Yohanes menyerukan agar kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan bertobat dari ketidakadilan, keserakahan yang kita jalani selama ini hanya untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yakni jalan yang benar, agar Tuhan mendatangi kita pada hari penyelamatan. Pergunakanlah semua unsur-unsur dunia ini untuk mendapatkan tiket masuk
kepada keselamatan. Semoga kita semua kedapatan hidup kudus dan tidak bercela pada hari kedatangan Tuhan. Siapkanlah jalan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.